Kejanggalan ini seakan memang sudah disiapkan agar kapal sewol tersebut tenggelam lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua, suara-suara pengganggu aja membosankan, Algin DP. Hari ini gua pengen bahas tentang teori konspirasi mengenai tenggelamnya kapal sewol di Korea Selatan pada tahun 2014. Tragedi ini merupakan salah satu tragedi yang menyeramkan, di mana tragedi ini menelan korban hingga 325 orang dan puluhan korban lainnya hilang. Tenggelamnya kapal sewol ini dicurigai ada unsur kesengajaan yang sudah direncanakan karena banyak kejanggalan yang terjadi pada saat tenggelamnya kapal sewol ini. Kapal sewol ini merupakan kapal study tour, di mana pada saat itu kapal ini mengangkut sebanyak 388 orang siswa-siswi menuju Kepulauan Jeju. Kejanggalan sudah bisa terlihat pada saat sekolah lebih memilih menggunakan jalur laut, di mana menuju Kepulauan Jeju tersebut memiliki dua pilihan jalur, yaitu jalur udara dan jalur laut, di mana jalur laut ini merupakan jalur yang lebih beresiko dibandingkan jalur udara. Alasan sekolah memilih menggunakan kapal sewol ini dengan alasan nahkoda yang bernama Leo Jeon-seuk yang biasa membawa kapal tersebut menuju Pulau Jeju merupakan nahkoda yang berpengalaman. Kapal sewol ini merupakan kapal tua yang dibuat pada tahun 1994 dan kapal ini sudah mengalami banyak perbaikan. Namun perbaikan tersebut dilakukan secara berbahaya atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sebelum berangkat, nahkoda kapal yang dipercaya untuk membawa kapal sewol ini menuju Jeju diganti dengan nahkoda cadangan. Awalnya kapal ini berangkat pada pukul 9 malam menuju Kepulauan Jeju dengan membawa 476 penumpang, di mana sebagian besar merupakan murid sekolah. Di tengah perjalanan menuju Jeju, kapal ini mengalami kecelakaan. Nahkoda seakan melihat kapal ini akan bertabrakan sehingga terpaksa membanting setir yang kemudian membuat kapal ini oleng dan terjatuh. Posisi kapal pada saat itu miring di atas lautan dan perlahan mulai tenggelam. Para penumpang yang sebagian besar murid sekolah panik dan segera menggunakan pelampung untuk siap dievakuasi. Namun instruksi dari nahkoda dan kru kapal malah sebaliknya. Mereka disuruh tetap diam di dalam ruangan masing-masing dan menutup pintu dengan alasan agar tidak terjatuh ke laut. Pada saat itu ada beberapa siswa yang sempat merekam kejadian di dalam kapal. Anehnya, tidak ada panggilan darurat dari awak kapal setelah kapal tersebut terjatuh. Justru panggilan darurat diterima dari salah seorang murid yang berada di dalam kapal sewol tersebut. Panggilan darurat diterima tepat 3 menit setelah kapal tersebut terjatuh. Suara panggilan pertama yang menginformasikan bahwa kapal tersebut terjatuh terdengar gemetar dan mendesak. Akhirnya beberapa saat setelah panggilan, kapal tersebut berhasil diidentifikasi. Setelah panggilan darurat, tim evakuasi segera menuju lokasi tempat di mana kapal sewol tersebut terjatuh. Di luar dugaan, tim evakuasi hanya menyelamatkan kru kapal, sedangkan para siswa masih berada di ruangannya masing-masing dengan keadaan pintu ditutup. Sampai akhirnya kapal tersebut tenggelam. Pada saat itu ada waktu sekitar 100 menit dari kapal tersebut jatuh hingga akhirnya kapal tersebut tenggelam. Sedangkan waktu untuk menyelamatkan seluruh korban yang berada di dalam kapal hanya membutuhkan waktu 6 menit. Namun apa daya, para korban tetap menaati perintah dari nahkoda dan tetap berada di dalam kapal tersebut hingga akhirnya tewas tenggelam bersama kapal di dalam air laut yang dingin. Kejanggalan lainnya, di berita, TV, radio, dan semua outlet berita menayangkan bahwa semua korban yang berada di dalam kapal sudah dievakuasi. Padahal saat tim evakuasi tiba, para orang tua korban hanya melihat tim evakuasi mengelilingi kapal untuk berpatroli tanpa menyelamatkan korban yang ada di dalamnya.
Kejanggalan berikutnya diketahui dari radar bahwa kapal tersebut berjalan zigzag dan akhirnya terjatuh. Ini berbeda dengan keterangan dari nahkoda kapal. Anehnya lagi, kapal tersebut membawa 400 ton baja, di mana baja-baja inilah yang membuat kapal tersebut lebih cepat tenggelam. Kejanggalan ini seakan memang sudah disiapkan agar kapal sewol tersebut tenggelam lebih cepat. Kejanggalan terakhir yang dibahas di video ini yaitu ditemukannya pemilik kapal sewol tersebut dalam keadaan meninggal dan membusuk di sebuah ladang. Ditemukannya pemilik kapal sewol ini 6 minggu setelah ia meninggal. Padahal pemilik kapal sewol ini merupakan pengusaha bilioner yang sangat populer. Kebayang nggak bagaimana seorang yang sangat populer kematiannya tidak diketahui hingga 6 minggu. Pada akhirnya banyak yang menuduh pemerintah Korea yang menjadi dalang tenggelamnya kapal sewol ini guna melakukan pembunuhan karakter terhadap pemilik kapal sewol ini agar dibenci masyarakat, di mana pemilik kapal sewol ini merupakan mafia bisnis yang sering menentang pemerintah. Dari kejanggalan-kejanggalan ini, banyak yang menyimpulkan bahwa tenggelamnya kapal sewol ini adalah kesengajaan yang sudah direncanakan. Namun, masih banyak orang bertanya, siapakah dalang sebenarnya di balik tenggelamnya kapal sewol ini? Menurut kalian gimana? Sekian dari gua, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan wassalam.